Hari ini, seperti biasa, kita akan tetap membahas materi pelajaran biologi. Nah, adik-adik, kita akan membahas materi genetika loh. Pada pertemuan di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari persilangan-persilangan sebelumnya, yaitu kita akan bahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kenapa ya dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel? Karena penyimpangan-penyimpangan yang akan kita bahas pada hari ini bertolak belakang dari hukum Mendel 2 yang menghasilkan F2 dominan-dominan, dominan resesif, resesif dominan, dan resesif-resesif dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, dari sinilah adik-adik muncul penyimpangannya karena tidak semua kasus persilangan bisa berlaku hukum Mendel yang kedua. Jadi apa saja contoh penyimpangan dari hukum Mendel kedua itu? Sini kita sudah memilikinya ya, yaitu ada atavisme, kriptomeri, komplementer, epistasis dan hipostasis, serta polimeri. Adik-adik, pada video kali ini kita akan bahas penyimpangan hukum Mendel yang pertama, yaitu atavisme. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang atavisme. Apa ya artinya atavisme ini? Atavisme dapat kita artikan sebagai interaksi beberapa pasang alel. Interaksi beberapa pasang alel. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuan pada peristiwa atavisme ini? Yang pertama kita lihat ya, dari hukum Mendel 2, kita dapatkan hasil persilangan F2-nya, yaitu dominan, dominan, dominan resesif, resesif dominan, resesif resesif dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, berlatar belakang dari ini, maka kita perolehlah genotip atavisme ini, yaitu dia terjadi pada peristiwa pial ayam ya, atau yang sering kita sebut dalam bahasa sehari-hari yaitu jengger ayam. Nah, untuk kasus pial ayam atau jengger ayam, dia dipengaruhi oleh dua gen, yaitu gen R dan gen P. Ketika gen R bersifat dominan dan P dominan, dan juga R dominan sedangkan P-nya resesif, R resesif P-nya dominan, R dan P-nya resesif, maka akan muncul beberapa sifat. Nah, ketika dua-duanya dominan, maka akan muncul sifat yang dinamakan dengan walnut. Ketika R-nya yang dominan, maka akan muncul pial ayam atau jengger ayam rose. Ketika dia RRP besar, maka akan muncul sifat PA atau biji. Ketika dia RRP kecil, maka akan muncul sifat single. Nah, terus kenapa seperti ini? Apa bedanya dia dengan hukum Mendel 2? Bedanya, pada hukum Mendel 2, ketika ada dua genotip, maka yang muncul adalah dua sifat. Contohnya, ketika kita punya gen misalnya M besar, P besar, maka M besar itu menunjukkan satu sifat, misalnya manis. Nah, P besarnya itu misalnya sifat yang satunya lagi. Nah, sedangkan pada atavisme itu terjadi interaksi antara dua genotip membentuk satu sifat. Jadi dua genotip satu sifat. Kalau hukum Mendel 2, dua genotip dua sifat. Jadi menyimpangnya bukan pada hasil dari persilangannya, melainkan pada interaksi genotipnya. Seperti itu.
Nah, langsung saja kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya, misal siapa yang mau kita silangkan hari ini? Misalnya kita punya parental walnut, ayam berjengger walnut, akan kita silangkan dengan ayam rose. Misalnya genotipnya ini R besar, P besar, P kecil, disilangkan dengan rose, R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, ini ketentuannya. Kalau walnut dua-duanya harus ada yang dominan. Sedangkan ini salah satu yang dominan. Kenapa di sini ditulis strip tadi? Karena dia bisa dominan homozigot R besar seperti ini, atau dia bisa dominan heterozigot. Misalnya seperti ini. Jadi makanya ditulis strip saja ya. Nah, langkah selanjutnya kita menyilangkan walnut dan rose ini gimana? Sama seperti hukum Mendel 2, kita cari gametnya. Ini kita segregasi dulu karena dia dua sifat seperti ini. Kita segregasi dulu. Yang ini R saja. Yang ini dia ada P besar, P kecil. Yang ini ada dua, ada R besar, R kecil. Dan yang ini P kecil saja. Nah, nanti kita silangkan di sini sehingga diperolehlah gametnya R besar, P besar. Yang ini ke sini R besar, P kecil. Ini juga demikian. Ini ke sini R besar, P besar. Ini ke sini jadinya R kecil, P kecil. Oh, sorry, ini tadi R besar, P kecil ya. Tulisannya kecil, sorry. Nah, jadi nanti setelah kita dapatkan gamet seperti ini, kita masukkanlah ke papan catur ya, namanya ya. Di sekolah sering menggunakan papan catur istilahnya. Yang walnut kita masukkan ke sumbu Y, yang rose kita masukkan ke sumbu X. Kita masukkan dulu yang walnut ya. Kita punya R besar, P besar, R besar, P kecil. Yang rose kita punya R besar, P kecil, R kecil, P kecil. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita silangkan. Ini ke sini ya, dapatnya R besar, P besar, P kecil. Ini ke sini. Oke, kita dapatkan R besar, P kecil, P kecil. Ini ke sini. Oke. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini ke sini. R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, jadi kita menghasilkan F1-nya atau keturunan pertamanya ada 4 genotip ya, ada 4. Kita lihat ada R besar, P besar, P kecil. Ini adalah sifat untuk ada dominan tadi apa? Dominan walnut. Maka ini adalah sifat walnut. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Dominan walnut ya. Ini R besar, P kecil, P kecil. R-nya saja yang besar. Kalau R-nya saja besar berarti dia sifat rose. Dan di sini apa? Ada R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, di sini R-nya saja besar, maka dia sifat rose, dominan resesif. Nah, jadi kita perolehlah hasil persilangannya ini adalah walnut banding rose. Perbandingannya berapa? Walnutnya ada 2, rose-nya ada 2 ya. Jadi 2 banding 2 atau jadinya 50%. Oke, itulah persilangan atavisme. Sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat ya adik-adik. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.